Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 1. Ketika masa kerajaan Hindu, Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Di sini ada bacaan Sultan Hasanuddin. Mari kita baca bersama-sama. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arung pala kala taneri tata to erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Itulah sedikit cerita tentang Sultan Hasanuddin. Dulu sebelum Indonesia merdeka itu, Indonesia itu seperti kerajaan ya teman-teman. Ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Goa Talo, dan lain sebagainya. Berdasarkan bacaan di atas, isilah tabel berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Kalau yang saya ketahui adalah Sultan Hasanuddin itu pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Sewenang-wenang itu tidak memberikan hak orang lain ya teman-teman. Dia semaunya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu arti dari sewenang-wenang. Kamu juga dapat menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada gurumu. Tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Nah, di sini saya langsung saja memberi kalian tambahan informasi tentang Sultan Hasanuddin. Informasinya seperti ini ya. Mungkin jika kalian kurang puas dengan informasi yang saya sajikan, kalian bisa mencarinya di internet atau di buku-buku di perpustakaan ya. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional.
Ia merupakan raja ke-16 dari kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin terkenal dengan keberaniannya dalam melawan usaha monopoli VOC. Berikut beberapa biodatanya. Sultan Hasanuddin itu lahir pada 12 Januari 1631 di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal pada 12 Juni 1670 di Goa. Nama aslinya adalah Malumbasi Muhammad Bakir Beng Watawang Kareong Boto Mangape. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika saya salah pengucapan atau salah tulis, kalian komentari ya teman-teman. Kalian kasih tahu saya, Kak, ini salah, sebenarnya kayak gini. Nah, kalian tulis di komentar. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan atau jago dari timur karena berani melawan Belanda yang di saat itu sedang melakukan perdagangan monopoli oleh VOC Belanda. Di bawah perjuangannya, ia dan kerajaan Goa menentang dengan sangat keras terkait hak monopoli. Mereka berpikir bahwa kekayaan bumi ini digunakan untuk bersama-sama, bukan untuk dimonopoli. Oleh karena itu, Goa berusaha sangat keras untuk melawan Belanda. Pertempuran mulai terjadi di mana-mana, termasuk Makassar. Tiada ampun, Goa terus mencoba menyerang Belanda. Di pertempuran dilakukan perjanjian, namun selalu dikhianati oleh Belanda dan merugikan pihak Goa. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1667 mereka mengadakan perjanjian Bungaya dan Sultan Hasanuddin pun bersedia menandatangani karena keadaan yang sudah mendesak. Namun, perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda yang merugikan pihak Goa, sehingga terjadi lagi perang pada 12 April 1668. Namun sayangnya, kerajaan Goa mengalami kekalahan karena Belanda berhasil memasuki benteng kekuatan dari kerajaan Goa. Mungkin di sini banyak sekali kata-kata yang menurut kalian asing ya teman-teman. Salah satunya adalah monopoli. Nah, monopoli itu seperti situasi perdagangan barang dagangannya tertentu. Sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Nah, itu kurang lebih pengertian dari monopoli. Jadi waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Belanda melakukan monopoli. Pihak Indonesia itu mendapat kerugian, sedangkan pihak Belandanya mendapat keuntungan dari monopoli tersebut. Lalu di sini juga ada kata yang sedikit asing mungkin bagi kalian, yaitu VOC. Nah, saya akan membahasnya. Kemungkinan tidak ada di buku kalian. Saya tambahi, VOC adalah persekutuan dagang yang dibentuk oleh penguasa Belanda. Nah, jadi VOC itu seperti ikatan dagang yang dibentuk oleh Belanda. Mungkin kalian ada pertanyaan, kenapa Belanda membuat VOC? Nah, alasannya adalah yang pertama, Belanda ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, monopoli perdagangan. Nah, monopoli seperti yang saya utarakan tadi, menguasai kerajaan-kerajaan. Karena dulunya Indonesia ini adalah bentuknya kerajaan-kerajaan. Lalu memperkuat pemerintahan Belanda dan lain-lain, karena banyak sekali tujuan Belanda mendirikan VOC.
Nah, kurang lebih di sini saya hanya menyebutkan 4 saja. Itulah VOC. Mungkin teman-teman dari keterangan saya ini kalian mendapat sedikit gambaran tentang VOC. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bagaimana cara kamu menghargai jasa pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Sebenarnya banyak sekali jasa untuk menghargai pahlawan ya teman-teman. Salah satunya, nah ini, dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Siapa itu Sultan Hasanuddin? Beliau adalah pahlawan nasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, nama gedung, dan sebagainya. Pernahkah kalian lihat di jalan-jalan itu teman-teman, ada jalan di Ponorogo, lalu jalan apa lagi? Banyak sekali nama pahlawan yang dibuat jalan. Lalu memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Misalnya seperti waktu 17 Agustus, kalian kan memperingati hari kemerdekaan. Nah, itu juga bisa dikategorikan nomor 3 ini. Lalu ikut mendoakan arwah para pahlawan. Biasanya waktu malam 10 November. Nah, waktu itu banyak sekali orang-orang yang berziarah atau mendatangi makam pahlawan. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalian bisa di rumah lalu mendoakan, itu juga bisa ya. Melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Kita sudah merdeka, tapi kita harus menjaga kemerdekaan ini. Kita harus mempertahankannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada tambahan, silahkan kalian tulis. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang dulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Kamu akan mempraktekkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Tulislah di kertas terpisah. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan. Diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Silahkan kalian membuat pertanyaan, teman-teman. Di sini ada tambahan lagi dari saya. Bagaimana cara membuat pertanyaan? Nah, caranya, kalian bisa mengawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, kapan kita bisa melakukan komunikasi menggunakan cahaya dan cermin? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Silahkan kalian buat 3 pertanyaan. Itu tugas kalian. Selamat mengerjakan. Sekarang saatnya kamu mempraktekkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Ini percobaan. Nah, di sini ada sinar matahari dan cermin.
Ketika kalian melakukan percobaan di waktu malam hari, kalian bisa menggunakan senter ya. Langkah-langkah percobaan seperti ini. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Selamat membaca dan pahami setiap katanya. Nah, sebenarnya saya sudah membuatkan video pembelajaran 1, subtema 1. Di situ saya membuat percobaan 4 sifat cahaya. Salah satunya adalah cahaya dapat dipantulkan. Di sini saya akan menampilkan sedikit, silahkan kalian tonton. Lalu di sini percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini dapat kalian lihat cahayanya memantul ya teman-teman. Saya menyorotkan sinar ke kaca tapi malah dipantulkan oleh kaca ya. Ini pantulannya. Saya perlihatkan. Nah, dari video itu kalian bisa belajar. Oh, ternyata begini, kurang lebih saya akan melakukan percobaan seperti ini. Nah, kalian kan ada gambaran ya teman-teman. Setelah kalian ada gambaran, silahkan kalian melakukan percobaan, lalu kalian tulis pada laporan kegiatan percobaan ini. Nama percobaannya percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin, lalu alat tulis dan buku. Ketika kalian pakai senter, berarti kalian tambahi senter. Langkah kerjanya seperti yang tadi, tinggal disalin gitu aja ya. Setelah kalian melakukan percobaan itu, kira-kira hasilnya apa teman-teman? Kesimpulannya apa? Mungkin kesimpulannya dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan Raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Tidak asing ya teman-teman namanya. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Isilah tabel berikut. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam? Ini bisa kalian tulis sesuai dengan apa yang ingin kalian ketahui ya. Kalian sesuaikan dengan angan-angan kalian. Kalian tulis, ini tugas kalian. Selamat mengerjakan. Cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang mempengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau gurumu. Lengkapi tabelmu.
Mungkin di daerah kalian itu ada Sultan Malik Al-Saleh, atau Sultan Iskandar Muda, atau Sultan Agung, atau Sultan Hasanuddin, atau mungkin Raden Patah. Silahkan kalian lengkapi ya. Kira-kira ini foto siapa? Ada yang tahu? Ya, itu adalah foto Sultan Iskandar Muda. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengisi tabel KW. Apa sih itu KW? K, kenau, apa yang diketahui. W, what, apa yang ingin diketahui lebih lanjut setelah membaca teks. Yang kedua, menyampaikan laporan percobaan tentang cahaya dan cermin. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan peta pikiran. Ketika teman-teman merasa kesulitan atau ada saran, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.